Bab 321 Tang Yuge. Mengesampingkan segalanya, dengan Lan Mengqin sendiri, Lan Xuanyu dan Dong Qianqiu, ditambah Lan Xuanyu sendiri, mereka sudah memiliki 3 keterampilan martial soul fusion. Ada juga busur roh bintang ungu milik Yuanen Hui. Potensi tempur sebenarnya dari mereka berlima cukup kuat. Pasang taruhan. Liu Feng mengepalkan tinjunya. Lan Xuanyu berkata, tidak perlu terburu-buru. Untuk memastikan kemenangan, mari kita bahas taktik kita terlebih dahulu. Dia diajar oleh Yin Tianfan yang mahir dalam gerakan berisiko, tetapi dia sama sekali tidak bertindak gegabah, dia hanya mengambil risiko dengan kepastian kesuksesan yang besar. Setelah berdiskusi, mereka berlatih bersama beberapa latihan koordinasi sederhana. Butuh setengah jam penuh sebelum mereka mendaftar lagi. 240.000 koin Douluo, semuanya bertaruh pada diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat menunggu, mereka diberitahu bahwa mereka dapat mulai mempersiapkan pertandingan. Melangkah ke gerbang, cahaya berkedip, dan kemudian mereka menemukan diri mereka di lapangan. Namun, kali ini sepertinya berbeda. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya menyala, dan suara gemuruh datang dari segala arah. Lan Xuanyu dan yang lainnya melihat sekeliling, tiba-tiba terkejut menemukan bahwa kursi penonton untuk pertandingan ini sebenarnya penuh, semua penonton. Perlu diketahui, Shrek's Great Soul Arena dapat menampung 80.000 penonton sekaligus. Apa artinya kenyang? Artinya, meski hanya dividen tiket, jumlahnya tidak sedikit. Ekspresi Lan Xuanyu menjadi gelap, apa yang tersirat dari begitu banyak penonton. Penonton pasti tidak datang ke sini karena mereka. Jika bukan karena mereka, tentu saja berarti karena lawan mereka. Tidak ada keraguan bahwa lawan yang akan mereka hadapi adalah tim yang sangat terkenal dalam kategori 5 lawan 5 di Shrek's Great Soul Arena. Menjadi terkenal berarti memiliki tingkat kemenangan yang tinggi dan kekuatan yang kuat. Sistem itu menangkap kita. Yuanen Hui mengerutkan bibirnya, tapi di sepasang matanya yang berwarna berbeda, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia sebenarnya tidak peduli tentang menang atau kalah. Keluarganya telah memberinya banyak sumber daya pelatihan, jadi permintaannya akan lambang Shrek sebenarnya tidak sebesar itu. Tapi dia tetap menyukai tantangan seperti ini, terutama saat bersama dengan begitu banyak rekan satu tim. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, lanjutkan sesuai rencana. Tetap tenang, kita bisa memenangkan ini. Kita harus menang. Jika kita kalah, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kata Lan Mengqin sambil sedikit menggertakkan giginya. Lan Xuanyu meliriknya dengan heran, dan berkata, mengapa aku merasa begitu akrab dengan sikap pelit itu? Liu Feng berkata, sama seperti Fatikian. Siapa yang sama dengan si gendut sialan itu? Lan Mengqin berkata dengan marah. Siap-siap, ini pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Lan Xuanyu berkata dengan tenang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak boleh kalah dalam permainan ini. Di sisi berlawanan, lawan mereka mulai terlihat. Yang mengejutkan mereka, sebaris kata emas muncul di atas kepala mereka. Tim Jiwa Emas. Ini adalah hadiah yang hanya bisa didapatkan setelah 100 kemenangan. Dan tingkat kemenangan harus melebihi 70%. Kami benar-benar memenangkan jackpot. Yuanen Hui berkata dengan heran. Jiwa Emas adalah tingkatan yang akan muncul di atas skuadron. Seperti Lan Xuanyu dan skuadron ganjil dan fantastisnya, nama tim mereka bahkan tidak ditampilkan di atas mereka. Jika seseorang ingin nama timnya ditampilkan, mereka harus memenangkan 10 pertandingan terlebih dahulu. Nama yang muncul di font emas adalah Sun Xin After Rain Squadron. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kelima orang itu sepertinya tidak terlalu tua. Mereka terlihat tidak jauh lebih tua dari mereka, paling banyak, rata-rata 2 atau 3 tahun lebih tua. 4 laki-laki dan 1 perempuan. Yang termuda mungkin adalah gadis itu. Dia bahkan terlihat tidak jauh berbeda dengan Lan Xuanyu dan yang lainnya. Dia sangat cantik, dengan sisa lemak bayi di wajahnya yang kecil, dengan pipi kemerahan yang sangat manis. Rambut panjangnya disanggul di bagian atas kepalanya, memperlihatkan leher putih panjang. Dia semua tersenyum dan tampak tidak berbahaya. Terlepas dari usianya yang masih muda, dia berdiri di tengah tim lawan, dengan 2 remaja di setiap sisi, seperti bintang yang mengelilingi bulan. Saat melihat gadis ini, wajah Yuanen Hui tiba-tiba menegang, bagaimana mungkin dia? Lan Xuanyu bertanya dengan bingung, kamu kenal dia? Ya, dia dari akademi kami, musuh lama. Dia adalah murid langsung dari Sekte Tang,
pemimpin permanen tahun ketiga di pelataran luar akademi kami. Namanya Tang Yuge. Saat dia menyebut nama gadis itu, ekspresi Yuanen Huihui jelas sedikit tidak wajar. Tang Yuge, ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu mendengar nama ini. Tapi setelah mendengarkan perkenalan Yuanen Huihui, dia merasa jantungnya menegang. Pemimpin tahun ketiga, itu juga berarti bahwa mereka akan menghadapi tim yang sepenuhnya terdiri dari anggota tahun ketiga Akademi Shrek. Dengan kata lain, ini mungkin tim terkuat bahkan di antara tahun ketiga. Keyakinan Lan Xuanyu sebelumnya hampir musnah dalam sekejap, alasannya sangat sederhana. Ketika dia datang ke Shrek, dia sangat memahami seberapa cepat kecepatan kultivasi di sini. Dan lawan mereka sudah berkultivasi di Akademi Shrek selama 2 tahun penuh. Dia salah menilai reaksi sistem. Dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan menciptakan lawan yang begitu kuat bagi mereka. Ini mungkin setidaknya tim yang penuh dengan 5 cincin. Juga, Lan Xuanyu menyadari satu hal, apa kriteria kelulusan untuk tahun kedua. Battle Armor satu kata. Dengan kata lain, 5 lawan di depan mereka semua memiliki Battle Armors. Bagaimana mereka melawan ini? Mereka mungkin tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Oh, bukankah itu Yuanen Huihui? Saat Yuanen Huihui segera mengenali pihak lain, dia juga mengenalinya. Tang Yuge mengambil beberapa langkah ke depan dengan senyum manis, dan melihat ke atas dan ke bawah Yuanen Huihui beberapa kali. Kamu baru saja menjadi tahun pertama kan? Apa yang telah terjadi? Apakah pelajaran terakhir kali tidak cukup? Anda benar-benar berani lari lagi ke medan perang untuk menantang saya. Tidak buruk, Anda punya nyali. Saya mendukungmu. Saya tidak berharap sistem memperlakukan saya dengan sangat baik, sebenarnya memberi saya lawan yang sangat ingin saya lawan. Bagaimana Anda ingin mati? Beritahu kakakmu dengan cepat, kakakmu akan membantumu. Tang Yuge, jangan pergi terlalu jauh. Jika aku memiliki armor perang, aku tidak akan takut padamu. Yuanen Huihui menggertakkan giginya. Tang Yuge melengkungkan bibirnya. Salah siapa kamu tidak memiliki battle armor? Itu hanya karena Anda tidak cukup kuat. Jangan mengutuk saya karena tidak baik kepada teman-teman saya dari akademi yang sama. Cepatlah dan menyerah jika Anda ingin menghindari rasa sakit. Jangan lupa bahwa pot simulasi Shrek kami disetel ke 30% dari rasa sakit. Yuanen Huihui hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Lan Xuanyu. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Halo, saudari senior, saya Lan Xuanyu, siswa tahun pertama." Tang Yuge menatapnya, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Lan Xuanyu, saya pikir saya telah mendengar nama Anda. Anda yang pertama dalam ujian masuk untuk tahun-tahun pertama, bukan? Saya mendengar bahwa Anda hanya 2 cincin. Sepertinya mahasiswa baru tahun ini cukup lemah. Tang Yuge, jangan terlalu sombong. Yuanen Huihui sangat marah. Wajah Lan mungkin juga sedingin es. Dong Qianqiu sedikit mengernyit, tapi mata Liu Feng benar-benar dingin. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, "Ya, kami sangat lemah, bisakah kakak senior berbelas kasih? Bisakah Anda membiarkan kami memenangkan pertandingan ini? Kami bersedia membayar sejumlah kompensasi." Tang Yuge tertegun sejenak, dan kemudian tiba-tiba berkata, "Kamu berada di periode bonus mahasiswa baru, jadi kamu mungkin telah membuat taruhan besar. Biarkan saya mendengarkan, berapa banyak yang Anda pertaruhkan?" Lan Xuanyu berkata dengan malu, "Kakak senior, kami bertaruh 50.000 koin. Anda juga tahu bahwa masa mahasiswa baru tidak mudah didapat. Bisakah saya meminta kakak perempuan untuk mengakomodasi? 50.000, cukup kaya, bukan begitu?" Tang Yuge tersenyum dan berkata, "Bukannya kakak senior tidak mau membantu? Lihat, saya memiliki begitu banyak penggemar yang menonton game ini. Jika saya sengaja kalah dari Anda, saya akan dilaporkan. Aku benar-benar tak berdaya. Siswa baru tidak mudah, tetapi apa hubungannya dengan saya? Dengan Yuanen Huihui di sini, tidak mungkin aku bisa melempar permainan ini." Bab 322 menaikkan taruhannya. Lan Xuanyu tersenyum pahit, "Kakak senior, jika Anda membiarkan kami menang, kami dapat memberikan kepada tim Anda semua 50.000 koin Douluo yang telah kami menangkan. Ini adalah jumlah yang bisa ditukar dengan 50 lambang putih. Bagaimana menurutmu? Kami hanya ingin mempertahankan modal awal kami." Mata Tang Yuge bergerak sedikit, tersenyum dan berkata, "Bukankah saudara junior ini cukup tulus? Namun, ini tidak terlalu bagus. Lagi pula,
saya tidak bisa mengecewakan penggemar saya. Apa pendapat Anda tentang cara ini? Kita dapat memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Lan Xuanyu siap ditipu olehnya. Lagi pula, dia menyembunyikan jumlah taruhan yang sebenarnya. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa mereka akan bertaruh sebesar 240.000 koin Douluo? Kakak, tolong beritahu kami. Tang Yuge berkata, ada aturan di Grid Arena Seoul. Jika kedua belah pihak setuju, kita bisa menaikkan taruhannya. Mari kita lakukan seperti ini. Sejujurnya, di pihak kita memiliki 3 cincin 5 dan 2 cincin 4, semuanya Battle Armor Masters satu kata. Anda pasti tidak punya kesempatan. Tapi, bukankah Yuanen Hui juga merupakan cincin 5? Dengan dia, jika kami tidak menggunakan Battle Armor kami, mungkin Anda masih memiliki sedikit peluang. Mari gandakan taruhannya, dan skuadron Sunsin After Rain kami dilarang menggunakan Battle Armor kami. Dengan cara ini, saya memberi Anda kesempatan tanpa menyakiti penggemar kami. Adapun apakah Anda bisa menang melawan kami tanpa Battle Armor, itu akan tergantung pada kemampuan Anda. Tang Yuge, jangan pergi terlalu jauh. Yuanen Hui berkata dengan marah. Tang Yuge mendengus dingin, terlalu jauh. Ketika ayahmu menindas ibuku, mengapa tidak ada yang mengatakan itu padanya? Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berani menerima taruhan ini? Kakak Xuanyu, berjanjilah padanya. Tidak peduli berapapun biayanya, saya harus mengalahkannya. Mata Yuanen Hui sedikit merah, dan cahaya aneh samar-samar berkedip di antara kedua matanya yang berbeda warna. Cara sorot matanya menjadi lebih dingin secara instan membuat hati Lan Xuanyu bergidik. Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kita tidak punya cukup koin untuk menggandakan taruhan, bagaimana kita bisa menaikkan taruhannya? Tang Yuge sedikit tersenyum, tidak apa-apa. Anda dapat berutang kepada kami terlebih dahulu. Anda dapat menandatangani dokumen IOU, di bawah yurisdiksi yang adil dari Grid Seoul Arena. Aku tidak takut kamu selingkuh. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat ketiga rekannya yang lain. Lan mungkin mau tidak mau berkata, dia terlalu sombong, tanda tangani dokumennya. Saya tidak percaya kita tidak bisa menang. Bukankah itu hanya 3 cincin 5 dan 2 cincin 4? Alis cemberut Dong Qianqiu mengendur saat ini, dia menatap Lan Xuanyu dalam-dalam dan berkata, aku bisa. Liu Feng mengepalkan tinjunya dengan erat. Di antara 5, dia adalah yang terlemah. Dia tidak bisa mengatakan apapun dengan percaya diri, tetapi pada saat ini, perasaan yang tertekan di dalam hatinya sepertinya akan meledak. Dia terus menangis jauh di dalam hatinya, aku ingin menjadi lebih kuat. Setelah merasakan atmosfer yang mengelilingi partnernya, Lan Xuanyu tersenyum dan menatap Tang Yuge, oke, kami setuju. Mari kita tanda tangani kontrak. Siapapun yang kalah, taruhan pihak lain berlipat ganda, dan pihak itu harus membayar jumlah itu kepada pemenang. Tang Yuge menatapnya dengan heran, dan berkata sambil tersenyum, oke, setuju. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya dan pasangannya. Baginya, memenangkan 100.000 koin Douluo tidaklah penting, yang penting adalah mempermalukan Yuanen Hui. Keempat rekan satu timnya yang berdiri di belakangnya semuanya memiliki pandangan yang berbeda di mata mereka. Mereka belum pernah melihat pemimpin kelas mereka bertingkah seperti ini. Tang Yuge yang biasa tidak seperti ini. Seluruh prosedurnya sangat sederhana. Selembar kertas, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itu langsung berlaku dan didaftarkan oleh sistem. Kedua belah pihak mundur dan bergerak terpisah. Yuanen Hui tiba-tiba datang ke sisi Lan Xuanyu, memeluk lehernya, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Lan Xuanyu terkejut sesaat, dan menatapnya dengan ragu, apakah kamu yakin akan baik-baik saja? Yuanen Hui menggelengkan kepalanya, ada cahaya aneh yang berkedip-kedip di matanya. Oke. Lan Xuanyu mengangguk dengan penuh semangat. Mereka juga tidak mampu kehilangan permainan ini. Satu-satunya kesempatan mereka adalah dari fakta bahwa lawan mereka tidak mengenal mereka. Dalam pertempuran ini, orang yang paling kritis bukanlah Yuanen Hui dan Lan Mengqin yang terkuat, melainkan Lan Xuanyu. Bantuannya akan memainkan peran terbesar dalam pertempuran ini. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Dia menyipitkan matanya sedikit, menyesuaikan keadaannya. Saat ini, berita tentang penggalangan taruhan dari kedua belah pihak sudah menyebar ke seluruh penonton. Tapi semua kebisingan di sekitar mereka tersapu berkat isolasi sistem.
Mereka akan bertarung di lingkungan yang benar-benar sunyi untuk menghindari terpengaruh oleh sorakan penonton. Ini adalah keadilan Great Soul Arena. Tim 5 Lan Xuanyu berdiri diam, dengan Dong Qianqiu dan Yuanen Huihui di depan, Lan Xuanyu di tengah, Lan Mengqin dan Liu Feng di belakang. Pertikaian kekuatan. Baik Lan Mengqin dan Yuanen Huihui memiliki kekuatan tempur yang setara dengan ring 5. Sementara Dong Qianqiu adalah cincin 3, dia bisa menyaingi cincin 4. Adapun sisanya, Lan Xuanyu dan Liu Feng, dalam keadaan di mana lawan mereka tidak menggunakan battle armor mereka bukannya tanpa kesempatan. Apa artinya menggandakan taruhan? Artinya, taruhan awal mereka sebesar 240.000 akan menjadi 480.000. Jika mereka bisa menang, mereka akan mendapatkan pembayaran sebesar 480.000 koin. Saat menandatangani kontrak, Lan Xuanyu jelas merasa bahwa pola pikir Tang Yuge tidak terlalu stabil, jadi ketika dia menandatangani kontrak dia tidak menentukan jumlahnya. Tang Yuge tidak terlalu peduli, lagi pula, ada konfirmasi sistem. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak tahu bahwa jika dia kalah dalam pertempuran ini, sistem akan membayar Lan Xuanyu dan yang lainnya 240.000, tetapi mereka harus membayar 480.000 koin tambahan karena taruhan tersebut. Risiko tinggi, imbalan tinggi. Risiko segalanya, jutawan atau pengemis. Ini adalah mentalitas Lan Xuanyu saat ini. Selain itu, dia juga menikmati perasaan ini. Justru karena tekanan yang dibawa oleh lawan-lawannya, dia dapat merangsang lebih banyak potensinya dan mempercepat kecepatan dia mencerna keuntungan dari kultivasi sebelumnya di Danau Dewa Laut. Pertandingan dimulai. Dengan suara elektronik yang menandakan dimulainya, pertempuran antara tahun pertama dan ketiga pengadilan luar Akademi Shrek sepenuhnya terbuka. Nyatanya, ejekan Tang Yuge sebelumnya salah. Pada saat dia masih mahasiswa baru, atau di antara banyak angkatan mahasiswa baru sebelumnya, cincin 4 sudah menjadi yang terkuat, dan cincin 5 adalah konsep yang tidak ada. Namun, batch Lan Xuanyu tahun ini memiliki outlier Yuanen Huihui, dan hal yang sama berlaku untuk Lan Mengqin, master jiwa 4 cincin jiwa bela diri kembar. Di dalam akademi, evaluasi mahasiswa baru tahun ini sebenarnya cukup tinggi. Tang Yuge dan yang lainnya, yang baru saja menjadi tahun ketiga, hanya memiliki 3 ring 5 dan 2 ring 4. Itu karena pembuatan battle armors menghabiskan banyak waktu mereka, dan mereka juga membutuhkan waktu untuk memperkuat fondasi mereka. Dalam masyarakat modern saat ini, kekuatan seorang master jiwa tidak lagi hanya dinilai dengan kekuatan jiwa, kekuatan komprehensif adalah aspek yang sangat penting. Taktik, mecha, battle armor, dan pengalaman tempur yang sebenarnya, semua faktor eksternal ini menentukan kekuatan keseluruhan. Oleh karena itu, Tang Yuge sama sekali tidak berpikir bahwa lawan yang baru saja masuk akademi, dan dengan beberapa master jiwa 2 cincin, dapat menimbulkan ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa pihak lain benar-benar bersedia menerima tantangannya, hatinya penuh dengan penghinaan. Cincin jiwa naik pada ke-10 master jiwa dari kedua sisi pada saat yang bersamaan. Tang Yuge tidak berbohong. Di sisinya, termasuk dirinya, 3 orang yang berdiri di depan memiliki 5 cincin jiwa di tubuh mereka, dan 2 orang di belakang mereka memiliki 4 cincin. Martial Soul masing-masing juga menunjukkan perubahan yang berbeda. Hal yang paling mencolok adalah Tang Yuge sendiri. Gadis berkembang lebih awal dan meskipun dia hanya 2 tahun lebih tua dari Lan Xuanyu dan yang lainnya, dia tampaknya setengah kepala lebih tinggi. Rambut panjangnya awalnya berwarna hitam, namun seiring dengan keluarnya jiwa bela dirinya, 5 helai rambut di rambut panjang kirinya berubah warna. Ada 5 warna, cian, merah, kuning, emas, dan biru. Itu terlihat sangat mempesona. Pada saat yang sama, tubuhnya yang halus juga tampak tumbuh sedikit. Tingginya awalnya hanya sekitar 1,6 meter tetapi sekarang, tingginya lebih dari 1,75 meter, dengan tubuh ramping, kaki panjang, dan pinggang ramping. Bahkan di matanya warna misterius berkedip samar. 5 cincin jiwanya berwarna 2 ungu dan 3 hitam. Kombinasi cincin jiwa yang lebih kuat dari Yuanen Huihui. Bab 323 Perisai Kura-Kura Hitam. 2 siswa laki-laki di kedua sisinya juga luar biasa, masing-masing melepaskan 4 cincin jiwa ungu dan 1 hitam. Baru kali ini Lan Xuanyu dan yang lainnya menyadari bahwa kedua pria itu terlihat sangat mirip. Mereka sebenarnya kembar. Dengan pelepasan cincin jiwa mereka, mereka masing-masing memegang perisai hitam.
Perisai itu bulat dengan pola kulit penyu di atasnya. Di tengahnya ada patung cembung ular bersayap. Sepasang mata ular berada di tengah perisai, memancarkan cahaya merah. Perisai kura-kura hitam, martial soul tipe pertahanan terbaik, dan itu bukan hanya satu tapi dua sekaligus. Kemampuan si kembar untuk bekerja sama tidak diragukan lagi. Keduanya tidak diragukan lagi adalah master jiwa tipe pertahanan puncak. Perisai kura-kura hitam dikenal karena kemampuan ofensif dan defensifnya. Tiga master jiwa di belakang mereka semua menampilkan kemampuan ofensif. Yang di sebelah kiri memegang bola kristal di tangannya. Itu memancarkan lingkaran cahaya putih samar, memberikan kesan suci pada seluruh pribadinya. Jiwa bela diri kristal suci, pandai memanggil berbagai pemanggilan suci, master jiwa tipe semi bantuan dan semi serangan. Jiwa bela diri yang sangat istimewa dan langka. Martial soul orang lain juga sangat aneh. Setelah melepaskannya, seluruh tubuhnya menjadi suram. Jubah merah gelap besar menutupi seluruh tubuhnya termasuk kepalanya, memancarkan riak aura gelap dan suram. Sebuah lingkaran merah gelap melonjak samar, memancarkan aura yang sangat dingin. Atribut kegelapannya membentuk kontras yang tajam dengan master jiwa atribut cahaya di sampingnya. Ekspresi Lan Xuanyu menjadi lebih khusyuk saat melihat penampilan kelima orang ini melepaskan jiwa bela diri mereka. Tidak ada keraguan bahwa kelima lawan itu memiliki jiwa bela diri yang sangat langka dan puncak. Ini mungkin benar-benar tim terkuat di antara semua tahun ketiga. Dan itu dengan syarat mereka tidak menggunakan battle armor mereka. Shrek benar-benar memenuhi reputasinya. Namun, saat ini, sudah terlambat untuk menyesal. Mereka telah mempertaruhkan koin Douluo dalam jumlah besar, dan mereka harus melakukan yang terbaik untuk merebut kemenangan ini. Mereka sedang mengamati pihak lain, dan mereka juga sedang diamati. Tatapan Tang Yuge pertama kali mendarat di Lan Xuanyu, dia mengenal Yuanen Hui dengan baik, dan terlebih lagi, setelah mengalahkannya di masa lalu. Lan Xuanyu dikatakan hanya memiliki 2 cincin dan dia sebenarnya sangat ingin tahu tentang bagaimana dengan kekuatan ini dia bisa menonjol di antara kandidat tahun pertama dan mencapai tempat pertama. Justru karena inilah dia sangat meremehkan siswa di depannya. Itu benar, dia benar-benar 2 cincin. Di sisi yang berlawanan, Lan Xuanyu melepaskan jiwa bela dirinya, rumput perak birunya menyembur keluar dari tangan kiri dan kanannya, pada setiap pola urat yang berbeda menjadi terlihat. Ada juga 2 cincin jiwa di setiap lengan. Jiwa kembar, tetapi hanya 2 cincin. Di tempat lain, setelah melihat master jiwa Twin Martial Soul, banyak orang mungkin akan merasa terkejut, heran. Tapi di Akademi Shrek, jiwa bela diri kembar bukanlah hal yang aneh. Di sini, tidak ada kekurangan master jiwa Twin Martial Soul. Bahkan jika seseorang memiliki jiwa bela diri kembar, tetap penting untuk memperhitungkan kultivasinya. Usia ini berbeda dari 10.000 tahun yang lalu ketika seorang master jiwa hanya bisa berkultivasi paling banyak ke level 99. Di antara 2 master jiwa peringkat 99, master jiwa kembar secara alami lebih kuat daripada master jiwa dengan hanya 1 jiwa. Tetapi sejak seluruh planet induk naik, adalah mungkin untuk menembus penghalang ini. Di atas level 99, memiliki jiwa bela diri kembar tidak begitu penting lagi. Apakah dia benar-benar hanya 2 cincin? Selain itu, Tang Yuge tidak merasakan aura kuat yang memancar dari Lan Xuanyu. Bisakah dia benar-benar mencapai posisi pertama di antara tahun-tahun pertama hanya dengan kekuatan seperti itu? Apakah mahasiswa baru tahun ini seburuk itu? Itu tidak benar. Dia masih tahu tentang kekuatan Yuanen Hui. Meskipun dia tidak pernah mau mengakuinya di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa ketika dia tahun pertama, dia pasti lebih lemah dari si kecil ini. Seorang mahasiswa baru 5 ring, bahkan dalam seluruh sejarah Akademi Shrek, itu mungkin kejadian yang sangat langka. Apakah dia bukan tandingan Lan Xuanyu ini? Dia bahkan tampak mencari Lan Xuanyu, dia harus berhati-hati. Meskipun Tang Yuge meremehkan Lan Xuanyu dan yang lainnya, dia tidak berani ceroboh. Setelah banyak pertempuran di arena ini dan mencapai skuadron jiwa emas, mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ini bukan pertempuran kehidupan nyata, itu memungkinkan mereka mengumpulkan pengalaman pertempuran yang sangat kaya. Sebagai siswa Akademi Shrek, guru jiwa luar biasa macam apa yang belum pernah dia lihat. Bahkan jika ada beberapa yang belum dia lihat, dia setidaknya pernah mendengar tentang mereka. Selain Lan Xuanyu, Lan mungkin 4 cincin juga menarik perhatiannya. 1 cincin 5, 1 cincin 4, 1 cincin 3,
1 cincin 2 dan 1 cincin 2 jiwa bela diri kembar. Tim yang sangat kecil seperti itu berani menantang mereka. Tang Yuge melambaikan tangannya ke depan sambil merasa jijik di hatinya. Dua saudara Black Tortoise Shield di kedua sisinya tiba-tiba bergegas keluar. Mereka telah bekerja sama dengan Tang Yuge sejak lama, dan sangat dekat satu sama lain. Kedua bersaudara itu adalah tipe pendiam, dan sangat tenang. Dalam tim mereka, tidak ada keraguan bahwa Tang Yuge adalah inti dan pemimpin absolut mereka, dan mereka berdua seperti pilar tim. Bahkan jika Tang Yuge kadang-kadang terlalu berlebihan, mereka dapat mengendalikan situasi kembali. Dalam banyak kasus, letusan seketika dapat diabaikan. Kekuatan nyata adalah kekuatan kuat yang sangat stabil. Dan keduanya seperti itu. Yang di kiri adalah kakak laki-laki Li Siki, dan yang di kanan adalah adik laki-laki Li Siming. Perisai kura-kura hitam di tangan mereka memancarkan lingkaran cahaya hitam samar, seolah-olah permukaan perisai telah mengembang, dan mereka menyerbu ke depan dengan momentum yang tak terhentikan. Lan Xuanyu dan yang lainnya sudah siap secara alami. Meskipun Lan mungkin berada di barisan belakang, tubuhnya langsung bangkit dan melayang, lapisan kabut es sudah dilepaskan darinya dan menyebar keluar dalam sekejap. Mereka berlima semuanya terselubung di dalamnya. Pada saat yang sama, sebuah panah ditembakkan secara elektrik, menggambar parabola di udara, melewati Li Siki dan Li Siming di depan, dan langsung menuju Master Jiwa di barisan belakang yang memiliki soul bela diri kristal suci. Yuanen Hui Hui telah menyerang. Ditutupi oleh kabut es, tangan kiri Lan Xuanyu yang bermotif perak blue silver grass menjerat tubuh Lan Mengkin, dan tidak ada orang lain. Itu adalah 5 orang, seolah-olah satu ansambel utuh. Alih-alih maju, mereka dengan cepat mundur ke belakang. Kabut es sangat tebal, menutupi penglihatan tim beranggotakan 5 orang Tang Yuge. Sosok Tang Yuge melintas dan tiba di depan Master Jiwa Holy Crystal. Dia mengayunkan tangan kanannya, yang telah berubah menjadi emas, dan anak panahnya tersebar. Apakah Anda menggunakan taktik gerilya? Dia melihat tujuan tim Lan Xuanyu pada pandangan pertama. Di antara tim Lan Xuanyu, hanya Yuanen Hui Hui yang merupakan guru jiwa 5 cincin, yang pandai dalam serangan jarak jauh, dan memperlebar jarak tidak diragukan lagi paling menguntungkan bagi mereka. Kedua bersaudara Li Siki dan Li Siming sama-sama mahir dalam teknik ofensif dan defensif. Mereka kuat, dengan satu-satunya masalah adalah kurangnya kecepatan. Jika lawannya cukup cepat, mengejarnya sungguh tidak mudah. Menyerang kekurangan musuh dengan kekuatan seseorang memang merupakan taktik yang sangat bagus, tetapi apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ini sudah cukup? Sudut mulut Tang Yuge naik ke atas, dan dia memberi isyarat. Master Jiwa Kristal Suci dengan lembut mengelus tangannya pada bola kristal, dan cincin jiwa pertamanya di antara 4 ungu di tubuhnya menyala. Tiba-tiba, lingkaran cahaya suci mekar keluar dan langsung menimpa Tang Yuge. Skill jiwa pertama Holy Crystal, Holy. Kemampuan ini merupakan kombinasi dari serangan dan pertahanan. Jika digunakan pada lawan atribut jahat, itu memiliki efek pemurnian. Jika digunakan pada sekutu, itu akan memberikan atribut suci, yang dapat langsung meningkatkan kekuatan keseluruhan rekan satu tim sebesar 5% dan memberikan kemampuan penyembuhan diri tertentu. Pada saat yang sama, mereka juga kebal terhadap sebagian besar keterampilan jiwa tipe kontrol, terutama keterampilan jiwa kontrol atribut jahat. Di sisi lain, Master Jiwa berjubah gelap memberi isyarat dengan tangannya seperti bunga mekar, dan cincin jiwa pertama dan kedua di tubuhnya bersinar secara bersamaan. Bab 324 Malaikat Penghakiman. Bayangan berturut-turut tanpa henti terpancar darinya. Bayangan ini tampak sangat ilusi saat pertama kali muncul, tetapi segera terwujud. Mereka berubah menjadi prajurit bayangan dan pemanah bayangan dan dengan cepat bergegas ke arah Lan Xuanyu dan yang lainnya. Para pemanah bayangan menembak langsung serangkaian panah ke udara yang mencakup jangkauan luas. Hanya dalam beberapa saat, 12 prajurit bayangan dan 12 pemanah bayangan dipanggil. Master Jiwa berjubah gelap mahir memanggil kegelapan. Itu juga jiwa bela diri yang sangat langka. Pengepungan para prajurit bayangan itu pasti akan membatasi kecepatan Lan Xuanyu dan yang lainnya, menciptakan peluang bagi Li Siki dan Li Siming bersaudara untuk mengejar ketinggalan. Namun, Tang Yuge sendiri tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia diselimuti aura suci dan diamati diam-diam. Dia hanya berdiri di sana, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Ini tidak diragukan lagi merupakan kemampuan yang mirip dengan mengumpulkan momentum. Bagaimana seorang siswa dari Shrek bisa sederhana?
Salju berkibar di kabut es, dan kepingan salju yang tajam dengan tenang menelan panah bayangan yang ditembakkan ke kabut es. Panah bayangan ini memiliki daya tembus yang kuat, tetapi di bawah penutup kabut es, mereka tidak dapat mengunci tim 5 Lan Xuanyu. Berkat buff Lan Xuanyu, kekuatan Lan mungkin sebenarnya tidak lebih lemah dari cincin 5. Ini adalah kartu truf terbesar Lan Xuanyu. Namun, 12 prajurit bayangan, yang tingginya 2 meter dan tampak terombang-ambing antara bentuk ilusi dan terwujud, segera mengepung mereka. Seluruh medan perang berdiameter sekitar 100 meter, yang sudah sangat besar. Meski begitu, ruangnya masih terbatas. Prajurit bayangan ini dipersenjatai dengan pedang panjang, dan karena kurangnya tubuh asli mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di dekatnya. Namun, serangan Yuanen Hui tidak berhenti. Panah terbang terus-menerus, mengenai prajurit bayangan dengan presisi yang tak tertandingi. Dengan bantuan kemampuan jiwa pertamanya, Spirit Attention, tidak ada yang terlewatkan. Kekuatan penghancur cincin 5 melawan cincin 4 sangat jelas, dan 12 prajurit bayangan segera terbunuh sebelum mendekat. Bahkan 12 pemanah bayangan di kejauhan secara bertahap dimusnahkan. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk melindungi panah untuk tuan mereka. Saat ini, penonton yang terputus dari suara sudah penuh dengan hiruk-pikuk. Mereka pasti bersorak untuk Sun Xin After Rain Squadron. Tetapi melihat situasi saat ini, mereka sedikit terkejut. Sebuah tim termasuk Master Jiwa 2 Cincin sebenarnya tidak dihancurkan sejak awal. Ini sudah merupakan prestasi yang sangat mengesankan. Namun, panggilan dari Master Jiwa berjubah gelap sepertinya tidak ada habisnya. Seorang prajurit bayangan meninggal, dan yang baru akan segera dipanggil. Apalagi, cincin jiwa ketiganya juga mulai bersinar. Seorang ksatria bayangan muncul. Ksatria bayangan ini dipersenjatai dengan tombak, yang jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada prajurit bayangan. Meskipun hanya 4 yang bisa dipanggil sekaligus, ketika mereka menyerang secara kolektif, mereka masih menjadi ancaman besar bagi Lan Xuanyu dan yang lainnya. Kecepatan melempar dan bergerak seluruh tim tiba-tiba mulai dibatasi dan dikurangi. Yang paling penting adalah Tang Yuge belum mengambil tindakan apapun. Master Jiwa Kristal Suci tampaknya takut memengaruhi Master Jiwa berjubah gelap, dan karenanya tidak melakukan apapun, kecuali menganugerahkan suci kepada Tang Yuge. Tampaknya di bawah buff ini, momentum Tang Yuge menjadi semakin kuat. Di dalam kabut es, Lan Xuanyu terus mengeluarkan perintah, dan seluruh tim beroperasi di bawah komandonya. Tiba-tiba, rentetan panah yang ditembakkan dari kabut es berhenti. Tampaknya terlalu banyak anak panah yang ditembakkan, dan Yuanen Hui perlu istirahat. Pada saat ini, 4 ksatria bayangan yang bergegas mendekat tiba-tiba berakselerasi, setidaknya 30% lebih cepat dari sebelumnya, dan segera menyerbu ke dalam kabut es. Tiba-tiba, serangkaian raungan terdengar dari kabut es, dan jelas bahwa kedua belah pihak telah memasuki jarak dekat. Kedua bersaudara Li Siki dan Li Siming memasang cincin jiwa kedua mereka secara bersamaan. Mereka sudah semakin dekat dan dekat dengan tim 5 Lan Xuanyu. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini? Mereka bahkan tidak memikirkan kurangnya penglihatan mereka dalam kabut es. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri. Sebagai Master Jiwa tipe pertahanan di level 5 ring, bahkan menghadapi Master Jiwa 6 ring, mereka dapat menahan serangan dalam jangka waktu singkat. Dan itu mengambil Master Jiwa 6 cincin teratas. Cincin 6 biasa bahkan tidak bisa menembus pertahanan mereka. Oleh karena itu, mereka dengan berani menyerbu ke dalam kabut es. Mereka percaya diri, meskipun hanya mereka berdua, mereka cukup untuk menghancurkan lawan mereka. Panah Yuanen Hui sama sekali tidak mengancam mereka. Dengan perisai mereka, lawan yang paling mereka lawan adalah pemanah seperti Yuanen Hui. Dan tepat pada saat ini, Tang Yuge di kejauhan dan 2 Master Jiwa atribut terang dan gelap di sampingnya juga bergerak pada saat yang sama. Karena gerakan konstan Lan Xuanyu yang lain, Tang Yuge dan 2 rekan satu timnya agak jauh dari medan perang, sekitar 50 meter atau lebih. Tetapi bagi orang-orang dengan basis kultivasi mereka, 50 meter bukanlah apa-apa, mereka dapat menutupinya hanya dalam waktu beberapa tarikan napas. Kedua Master Jiwa terang dan gelap tiba-tiba mengangkat satu tangan masing-masing. Master Jiwa Kristal Suci mengangkat tangan kirinya, dan Master Jiwa berjubah gelap mengangkat tangan kanannya. Kedua Master Jiwa dengan atribut yang berlawanan secara diametris ini benar-benar saling berpegangan tangan. Dalam sekejap,
warna emas dan merah tua meledak, keduanya menunjukkan rasa sakit di wajah mereka pada saat yang sama, tetapi pada saat ini, di belakang mereka, cahaya aneh muncul. Di antara tahun ketiga, Tang Yuge dan 3 Master Jiwa 5 Cincin bukan satu-satunya, ada juga Master Jiwa 5 Cincin lainnya, jadi atas dasar apa 2 Master Jiwa 4 Cincin ini bisa bergabung dengan tim ini? Jawabannya adalah kekuatan. Sosok ilusi muncul dari belakang mereka berdua. Itu adalah sosok yang sangat aneh, berbentuk manusia, tingginya sekitar 4 meter, dengan sepasang sayap besar terbentang di belakangnya, tetapi yang aneh adalah sayapnya berwarna emas di satu sisi dan hitam di sisi lain. Perpaduan yang baik dan yang jahat, benturan terang dan gelap. Teknik martial Soul Fusion, malaikat penghakiman. Apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa teknik martial Soul Fusion ini dikenal sebagai yang paling kuat di seluruh pengadilan luar. Berdasarkan perpaduan cahaya dan kegelapan, kedua jiwa bela diri itu paling banyak berkonflik dan itulah mengapa mereka bisa meledakkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Bahkan seorang pertapa jiwa di tingkat 7 cincin akan terpengaruh oleh pukulan langsung dari malaikat penghakiman. Tang Yuge tidak pernah meremehkan musuhnya, dia menunggu kesempatan. Dia ingin menghancurkan Lan Xuanyu dan seluruh timnya secara instan dengan kekuatan yang tak terbendung. Tentu saja dia bisa menebak bahwa Lan Xuanyu dan timnya juga pasti memiliki kartu truf mereka sendiri. Kalau tidak, bagaimana mereka berani menerima tantangan mereka? Namun, tidak peduli kartu truf apa yang mereka miliki, semuanya sia-sia di hadapan kekuatan absolut yang sebenarnya. Dia ingin sepenuhnya mengalahkan mereka dengan kekuatan yang menghancurkan. Itulah yang akan dilakukan Tang Yuge sekarang. Semua kartu hall akan dimusnahkan melawan malaikat penghakiman. Meskipun malaikat penghakiman hanya berasal dari 2 Master Jiwa 4 Cincin, pada kenyataannya, jika mereka mengenakan baju perang mereka, hanya ada segelintir orang di seluruh pelataran luar, termasuk tahun ke-6, yang dapat memblokir pukulan ini. Teknik martial Soul Fusion ini dilulukan sebagai keberadaan dengan potensi pertumbuhan terbesar di masa depan. Oleh karena itu, meskipun keduanya hanya berada di level 4 ring, mereka sangat mungkin memasuki pengadilan negeri di masa depan. Bahkan lebih dari Li Shiqi dan Li Ximing bersaudara. Jarak 50 meter bukanlah apa-apa bagi malaikat penghakiman. Satu pukulan penghakiman, langit dan bumi hancur. Senyum manis muncul di wajah Tang Yuge yang bergegas maju. Dia tidak melakukannya demi mencapai sesuatu, dia hanya ingin melihat mata putus asa dari adik-adik junior ini dari dekat. Dia berpikir bahwa selain Yuanen Hui, ini akan menjadi pelajaran praktis bagi yang lain. Membiarkan mereka mengerti apa arti kesenjangan yang sebenarnya. Bab 325 Pertahanan yang tak tertembus. Pada saat ini, Li Shiqi dan Li Ximing bersaudara telah menyerbu ke dalam kabut es. Kabut es mengamuk hebat dan sepertinya akan runtuh. Malaikat penghakiman di kejauhan dengan cepat terbentuk. Segalanya tampak terkendali. Namun, pada saat ini, Tang Yuge tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah sepasang mata biru tua tanpa emosi. Mata besar muncul dari kabut es dan menatap ke kejauhan. Dan kemudian, terdengar suara dentang yang keras, yang entah bagaimana terdengar seperti nada dari Guqin, tetapi mengapa getaran senar begitu tidak menyenangkan. Malaikat pengadilan yang sedang melakukan penyatuan tiba-tiba berhenti ketika mendengar suara Guqin. Baik Master Jiwa Kristal Suci dan Master Jiwa Berjubah Gelap berjuang untuk sesaat, dengan pikiran yang sama muncul di benaknya. Suara itu benar-benar terlalu tak tertahankan. Detik berikutnya, mereka melihat rona biru tua dan kemudian tubuh dan pikiran mereka membeku hampir bersamaan. Malaikat pengadilan, yang berangsur-angsur terbentuk, benar-benar terputus. Aura yang sangat berbahaya tiba-tiba meledak di antara elemen kegelapan dan cahaya. Senyum Tang Yuge langsung membeku. Dia berhenti berlari ke depan dan menoleh ke belakang. Dia ngeri melihat bahwa malaikat penghakiman yang menyatu di kejauhan tiba-tiba membeku di udara, dan kemudian retakan tipis yang padat muncul di bagian emas dan hitam tubuhnya, dengan serangkaian lampu listrik 2 warna yang aneh dan tak tertandingi mengalir di dalamnya. Menembak. Sementara dia terkejut, seluruh arena tiba-tiba menjadi gelap. Ledakan, raungan keras dan memekakkan telinga tiba-tiba menyebar. Malaikat penghakiman yang menyatu meledak, dan warna hitam dan emas yang menakutkan menyatu menjadi satu, berubah menjadi gelombang kejut yang kuat yang menyebar ke segala arah. Yang pertama ditelan adalah Master Jiwa Holy Crystal dan Master Jiwa Berjubah Gelap. Tubuh mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap.
Prajurit bayangan dan pemanah bayangan juga menghilang bersama mereka. Gelombang kejut yang mengerikan itu langsung menyebar ke setiap sudut arena. Tidak ada yang bisa memikirkan adegan ini. Bahkan Lan Xuanyu, yang berusaha keras untuk mengendalikan situasi, tidak mengharapkan itu. Sejak awal, mereka menggunakan Snow Mist untuk menyembunyikan diri untuk menunggu kesempatan. Sama seperti Tang Yuge sedang menunggu pembukaan, Lan Xuanyu juga menunggu pembukaan. Penghentian panah Yuanen Huihui sebenarnya adalah perintah dari Lan Xuanyu. Pada saat itu, Blue Silver Grass berpola emasnya langsung melilit tubuh Yuanen Huihui, sementara dua helai lainnya melilit Liu Feng dan Dong Qianqiu masing-masing. Dalam rencana Lan Xuanyu, dengan buff dari Blue Silver Grass berpola emasnya, Dong Qianqiu setidaknya setara dengan Master Jiwa 4 Cincin, dan tidak akan memiliki masalah melawan 4 ksatria bayangan. Dia sengaja membiarkan dua bersaudara Li Shiqi dan Li Ximing masuk. Alasan mengapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu menghindari serangan terutama untuk memperlebar jarak antara dua bersaudara dan Tang Yuge. Setelah melakukan itu, lawan, sebagai guru jiwa tipe pertahanan, tampaknya memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk dapat memblokir serangan mereka dan mengganggu formasi mereka. Setelah melihat itu, dia memutuskan untuk membiarkan mereka masuk. Di bawah buff Lan Xuanyu, kekuatan seluruh timnya tidak diragukan lagi jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan pihak lain. Dalam keadaan seperti itu, penilaian yang salah pasti akan menempatkan dua bersaudara Li Shiqi dan Li Ximing dalam pertarungan sengit. Lan Xuanyu sudah memikirkannya. Mereka akan memusatkan semua upaya mereka, termasuk tarian Phoenix S Lan Mengqin, untuk mengalahkan atau merusak para dua Li Shiqi bersaudara dalam waktu sesingkat mungkin. Selama waktu itu, Liu Feng hanya memiliki satu misi, yaitu menghentikan Tang Yuge dengan bangkitnya naga putih sejenak dengan bantuan rumput perak biru berpola emas milik Lan Xuanyu. Itu akan menciptakan peluang bagi Lan Xuanyu, Yuanen Huihui dan Lan Mengqin untuk mengalahkan Li Shiqi bersaudara. Semuanya berjalan sesuai rencana. Saudara-saudara Li Shiqi terikat untuk memiliki keterampilan jiwa defensif yang dapat digabungkan bersama, tetapi dia tahu betapa kuatnya tarian Ice Phoenix di bawah buff-nya. Belum lagi teknik martial soul fusion-nya sendiri, tombak es naga emas, truth terkuatnya kartu. Adapun teknik martial soul fusion dari Master Jiwa Berjubah Gelap dan Master Jiwa Kristal Suci, Lan Xuanyu telah menebaknya sejak lama. Karena dia sendiri memiliki dua elemen es dan api dan kemampuan untuk memadukannya. Perpaduan cahaya dan kegelapan tidak diragukan lagi lebih menakutkan daripada es dan api. Karena itu, dia benar-benar harus mencegah mereka mengeksekusinya. Lan Xuanyu, berkat pengalamannya sebagai pengguna, dapat menilai waktu dengan sangat akurat untuk menyela mereka. Itu bukan di awal selama fase pengendalian, atau di akhir ketika pihak lain selesai menggabungkan. Momen yang tepat adalah ketika lawan hendak menyelesaikan proses fusi. Deep Blue Gaze muncul pada saat ini, tidak ditujukan pada Tang Yuge, tetapi pada dua atribut cahaya dan kegelapan Master Jiwa di kejauhan. Selama mereka diinterupsi, Lan Xuanyu percaya bahwa elemen terang dan gelap pasti akan menyebabkan reaksi tertentu, setidaknya cukup kuat untuk menjaga kedua Master Jiwa agar tidak menyatu lagi dalam waktu singkat, dan dari mengganggu pengepungan mereka terhadap Li Shiqi dan Li Ximing. Selama Li Shiqi dan Li Ximing diurus dan serangan jarak jauh Yuanen Huihui hadir. Setidaknya, mereka memiliki kesempatan untuk menjebak Tang Yuge untuk sementara. Dong Qianqiu akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya karena Deep Blue Gaze. Tapi Lan Xuanyu sebenarnya memiliki jurus pembunuh lain yang tersisa untuk Tang Yuge, yang hanya akan dia gunakan sebagai upaya terakhir. Kekuatan lawan mereka benar-benar terlalu kuat, jadi Lan Xuanyu sama sekali tidak percaya diri untuk memenangkan pertandingan ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain memberikan segalanya. Jika dia tidak mencoba, tidak akan ada peluang tersisa. Mereka pertama-tama harus menyingkirkan ancaman dari dua Master Jiwa tipe pertahanan. Namun, semua rencananya dihancurkan oleh perubahan mendadak. Tidak ada yang mengira bahwa pemandangan mengerikan seperti itu akan muncul ketika Deep Blue Gaze menyela malaikat penghakiman. Keseimbangan halus antara terang dan gelap rusak, dan hasilnya adalah ledakan yang mirip dengan es dan api mutiara yin yang milik Lan Xuanyu. Namun, kekuatannya berkali-kali lebih unggul dari kekuatan eksplosif dari skillnya. Ini adalah ledakan mengerikan yang memengaruhi seluruh medan perang dan dapat mengancam semua orang yang hadir. Pada saat-saat kritis, tetap tenang adalah cara terbaik untuk melihat menembusnya. Ketika raungan di kejauhan mulai muncul dan agitasi liar dari elemen kegelapan dan cahaya terungkap,
Lan Xuanyu merasa ada yang tidak beres. Meskipun basis kultivasinya tidak tinggi, kekuatan spiritualnya tinggi. Dia tidak ragu, dan langsung membuat pilihan yang paling tepat. Dia tiba-tiba menggenggam tangannya ke dalam, menekuk partnernya dengan Blue Silver Grass, dan kemudian menariknya kembali dengan seluruh kekuatannya. Dong Qianqiu berada tepat di depannya, dan langsung diseret ke dalam pelukannya. Lan Mengqin yang sedang memainkan bukinnya sebagai tindak lanjut dari Deep Blue Gaze, juga diinterupsi dan ditepi olehnya. Hal yang sama berlaku untuk Liu Feng dan Yuanen Hui. Dalam sekejap, mereka berlima ditarik bersama olehnya. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu mengingatkan Li Siki dan Li Siming bersaudara dengan penuh niat baik, sambil berteriak, hati-hati. Li Siki dan Li Siming sama-sama raja jiwa yang kuat dengan basis kultivasi 5 cincin, dan persepsi mereka tentang bahaya tidak lebih lemah dari Lan Xuanyu. Mereka juga merasakan ledakan besar yang terjadi di belakang mereka. Sambil merasa kaget di hati mereka, tindakan mereka tidak lambat. Kedua bersaudara itu berbalik pada saat yang sama, dan kedua perisai itu langsung bertabrakan dan menghadap keluar. Pada saat yang sama, sinar cahaya hitam melonjak dari tubuh mereka. Sebuah lingkaran cahaya seperti air hitam menyebar, dan kedua perisai itu berubah menjadi perisai tebal dan hitam pekat di depan mereka. Perisai ini seperti pertahanan yang tidak bisa ditembus. Air hitam mengalir, dan dua ular berenang di dalamnya. Air hitam berubah menjadi energi dan terus disuntikkan ke dinding besi. Lapisan pertahanan yang mengesankan ditumpuk, setebal dan seberat gunung. Melihat pembelaan ini, ekspresi Lan Xuanyu tiba-tiba menegang. Ini jelas merupakan keterampilan kombinasi jiwa bela diri. Meskipun itu bukan teknik martial soul fusion, afinitas saudara kembar itu sangat tinggi. Apakah Ice Phoenix dan mampu menembus pertahanan ini? Bab 326 Kemenangan dalam Genggaman. Bisakah Lan Mengqin, dengan basis kultivasi 4 cincinnya, benar-benar menembus keterampilan kombinasi jiwa bela diri yang dilepaskan oleh Raja Jiwa? Bahkan ketika ditambah dengan letusan Yuanen Hui dan dengan buff Lan Xuanyu, apakah mereka benar-benar mampu meruntuhkan pertahanan yang tidak bisa ditembus itu? Mungkin mereka punya kesempatan, namun tidak diragukan lagi bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan kedua bersaudara itu dalam waktu singkat. Kekuatan pertahanan mereka sangat menakutkan. Ledakan. Bahkan dengan basis kultivasi Tang Yuge, ketika dia dilanda badai terang dan gelap, seluruh tubuhnya langsung terangkat. Cahaya 5 warna mekar di tubuhnya, dan 5 cincin jiwa bersinar pada saat bersamaan. Adegan aneh muncul, ketika cahaya dari 5 cincin jiwanya dilepaskan, 5 mutiara memadat di sekelilingnya, yang cocok dengan 5 warna rambutnya. Setiap cahaya mutiara bermekaran dan 5 warna bergabung satu sama lain, membentuk penghalang cahaya yang menyelimutinya. Di bawah kendalinya, dia terbang langsung ke arah Li Siki dan Li Siming bersaudara dan hendak bertabrakan dengan benteng besi. Itu benar-benar melunak tepat pada saat itu, seolah-olah pusaran air hitam muncul, dan menelan Tang Yuge sekaligus, dan di saat berikutnya, badai terang dan gelap menghantam pertahanan dengan ganas. Ledakan, cahaya 2 warna meledak, mekar, dan meluas ke segala arah. Pada saat terjadi tabrakan, dua bersaudara Li Siki dan Li Siming terdorong mundur sejauh 5 meter dalam sekejap. Keduanya memperlihatkan pembuluh darah di wajah mereka, dan jelas berada di bawah tekanan yang luar biasa. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, mereka mempertahankan posisi mereka. Suara pemotongan yang menusuk telinga terus beresonansi. Jika orang bisa melihat bagian depan, retakan kecil muncul di tirai besi. Retakan ini terus berputar dan menyebar, mencoba menghancurkan segalanya di belakang mereka. Tubuh Tang Yuge keluar dari balik perisai. Dia memotong sosok yang sangat menyesal, rambutnya berserakan, dan cahaya 5 warna yang mengalir di tubuhnya tampak sedikit tidak stabil. Dia terengah-engah, lalu matanya melebar. Apa yang dia lihat? Dia melihat 5 orang. 5 orang berkumpul dan berjongkok di belakang benteng besi yang didukung oleh Li Siki dan Li Siming. Kecuali wajah pucat Dong Qianqiu, mata 4 orang lainnya memandangnya, dan tidak tampak ramah. Bahkan beberapa jejak ejekan bisa terlihat. Pada saat yang sama, dia melihat gadis berambut putih itu mengeluarkan aura yang kuat. 4 cincin roh yang semula 3 ungu dan 1 hitam tiba-tiba menjadi 4 cincin hitam. 3 dari 4 cincin terus-menerus beralih antara ungu dan hitam. Teriakan Phoenix yang jelas terdengar, dan Phoenix es besar muncul, terbang langsung ke arahnya. Dia tidak mengharapkan serangan pada jarak sedekat itu dan begitu tiba-tiba. Di belakangnya ada benteng besi,
tapi itu bukan untuk serangan yang datang dari dalam. Pada saat itu, Tang Yuge tiba-tiba berpikir bahwa benteng biasanya sering ditembus dari dalam. Pada saat ini, badai terang dan gelap yang terburuk telah berlalu, tetapi serangan dari belakang sudah ada. Sebelum dimulainya pertempuran ini, Tang Yuge tidak akan pernah menyangka bahwa dia dan timnya akan berada dalam situasi seperti itu. Teriakan keras datang dari belakangnya, "Yuge, pertahanan." Segera setelah itu, Lan Xuanyu dan mereka berlima terkejut melihat cahaya hitam tiba-tiba jatuh ke tubuh Tang Yuge, dan kemudian, semuanya kabur. Tang Yuge telah menghilang. Di tempatnya adalah dua bersaudara Li Siki dan Li Siming. Benteng besi muncul di depan mereka seolah-olah telah berteleportasi. Boom, Ice Phoenix Dance menghantam perisai yang sudah penuh dengan celah. Dalam sekejap, itu hancur, dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Li Siki dan Li Siming mengerang dan mundur ke belakang. Mereka telah menanggung dampak penuh dari peledakan diri malaikat penghakiman, dan kemudian serangan dari keterampilan martial Soul Fusion Ice Phoenix Dance digosok oleh Lan Xuanyu. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka memiliki batasan. Bagaimana mereka bisa menahan serangan lagi? Dua anak panah melesat, dan langsung tiba di depan mereka. Yuanen Hui sudah mengumpulkan momentum dari samping. Itu adalah panah biasa yang disertai dengan Spirit Attention. Tapi sejak saat dia mulai melengkungkan busurnya, dan di bawah buff Blue Silver Grace bermotif emas Lan Xuanyu, dia sudah mengumpulkan momentum selama lebih dari 10 detik. Ini adalah pukulan dengan kekuatan penuh yang didukung oleh basis kultivasi 5 cincinnya. Meskipun itu tidak meledak seperti drum perang roh gunturnya, itu sangat kental dan terkompresi. Panah yang dirancang khusus untuk menghadapi dua bersaudara yang memiliki pertahanan luar biasa ini. Tanpa Black Tortoise Shield mereka tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menghentikan anak panah. Di tengah jeritan Tang Yuge, tenggorokan keduanya ditusuk pada saat yang sama, dan dua suara daging yang menusuk panah terdengar. Mereka berubah menjadi dua lampu putih dan menghilang dari platform arena. Semuanya terjadi terlalu cepat, begitu cepat bahkan penonton pun merasa pusing. Siapa yang mengira bahwa pertempuran yang seharusnya berakhir dengan cara yang menghancurkan di mata mereka tiba-tiba berubah menjadi seperti ini. Dalam tabrakan singkat ini, 4 dari 5 anggota skuadron Sun Sin After Rain telah jatuh. Apakah itu kecelakaan, ataukah kekuatan skuadron ganjil dan fantastis itu memang begitu dahsyat? Saat ini, Lan Xuanyu, Liu Feng, Lan Mengqin, dan Dong Qianqiu sudah penuh ekstasi. Dewa keberuntungan benar-benar ada di pihak mereka. Hanya setelah benar-benar bertabrakan, apakah mereka mengerti seberapa kuat lawan mereka? Jika bukan karena ledakan malaikat penghakiman yang tidak disengaja, Tang Yuge tidak akan bisa dihentikan. Hanya saudara-saudara Li Siki yang bergegas ke kabut es mereka sebelumnya sudah cukup untuk menempatkan mereka dalam bahaya, dan kekalahan mereka hanya masalah waktu. Lawan mereka benar-benar terlalu kuat. Terutama pertahanan menakutkan saudara-saudara Li Siki dan Li Siming jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Namun, sekarang 4 dari 5 lawan telah pergi, fajar kemenangan sudah di depan mata, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Lan Xuanyu menarik mereka semua ke sisinya pada saat kritis, dan bersembunyi di balik pertahanan tak tertembus yang terbuat dari kombinasi Black Tortoise Shield. Mereka bisa dikatakan tidak terpengaruh sama sekali oleh badai terang dan gelap. Kemudian mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh kedua bersaudara itu. Cara hal-hal terjadi hanya dapat digambarkan sebagai sempurna. Meskipun Dong Qianqiu telah menghabiskan seluruh energinya, untuk sementara tidak dapat bertarung, mereka masih memiliki Lan Mengqin yang telah menghabiskan hampir setengah dari energinya, Yuanen Hui yang hampir dalam kondisi puncak, Lan Xuanyu yang telah mengkonsumsi sedikit, dan Liu Feng dalam kondisi puncak. Itu setara dengan kekuatan tempur 3,5 orang, termasuk Yuanen Hui 5 ring. Hanya Tang Yuge yang tersisa di sisi berlawanan. Kemenangan hanya di depan mereka. Dengan pertandingan ini, dengan mempertimbangkan peningkatan taruhan, jumlah koin Douluo mereka akan mencapai total 960.000. Ini sudah jauh melebihi harapan mereka. Berapa banyak emblem yang bisa mereka tukarkan? Kakak Xuanyu. Pada saat ini, suara Yuanen Hui tiba-tiba terdengar di samping mereka, dan Lan Xuanyu menoleh untuk melihatnya. Dia terkejut melihat bahwa ekspresi Yuanen Hui tidak rileks sedikit pun, tetapi tetap berhati-hati. Tang Yuge sangat kuat. Yuanen Hui berkata dengan sungguh-sungguh. Hati Lan Xuanyu bergetar,
dan dia segera melihat ke depannya. Saat ini, Tang Yuge berdiri 10 meter dari mereka, baru saja bertahan setelah badai terang dan gelap. Wajah cantiknya agak pucat, pakaiannya rusak di banyak tempat, dan rambutnya acak-acakan. Dia berada dalam keadaan yang menyedihkan sehingga orang lain akan bersimpati padanya. Dia tampak sedikit bingung, seolah-olah dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mungkinkah dia masih menimbulkan ancaman bahkan seperti ini? Bahkan Lan Xuanyu, yang selalu teliti, mau tidak setuju dengan penilaian Yuanen Hui. Dan pada saat ini, Tang Yuge perlahan mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Bab 327 Tang Yuge yang hebat. Dia sangat terpukul. Tentu saja pasangannya tidak benar-benar mati. Ini hanyalah dunia Douluo. Namun, sebagai kapten skuadron Sun Xin After Rain, pemimpin kelas tahun ketiga yang tidak terbantahkan, didorong ke dalam situasi seperti itu melawan lawan yang kekuatannya jelas jauh lebih lemah dari mereka. Dia benar-benar tidak mau mengakuinya, tetapi faktanya ada di hadapannya, dia sendirian sekarang. Tidak peduli apa hasil akhir dari pertandingan ini, dia telah gagal, kegagalan yang sangat besar. Perintahnya hanya bisa dikualifikasikan sebagai tidak kompeten. Itu seharusnya menjadi kemenangan telak. Bagaimana bisa berubah seperti ini? Kalian semua, Tang Yuge menggertakkan giginya dan melihat ke arah kelompok 5 orang Lan Xuanyu. Dia benci perasaan gagal, dia merasa sangat malu, dan itu di depan begitu banyak penonton yang menonton. Dia tahu bahwa setelah hari ini, banyak penggemar pasti akan hilang. Yuanen Hui melengkungkan bibirnya, bebal sekali. Anda memiliki tangan yang bagus, lihat apa yang Anda lakukan. Apakah kamu pikir kamu sudah menang? Tang Yuge tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatapnya. Anehnya, Yuanen Hui tidak mengakuinya. Sebaliknya, dia berkata, tidak, sebelum aku mengalahkanmu, kurasa tidak. Saya tidak akan sombong membabi buta seperti orang tertentu. Saya juga tidak akan menggunakan taktik seperti itu ketika saya tidak tahu apa-apa tentang lawan saya. Untungnya, saya tidak memiliki kapten seperti itu. Kali ini, Tang Yuge juga tidak marah, dan mengalihkan pandangannya ke Lan Xuanyu. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Lan Xuanyu di kabut es, tetapi hasil sebelum dia sudah mengatakan segalanya. Pria yang hanya 2 ring, tetapi memenangkan tempat pertama dalam penilaian mahasiswa baru, benar-benar luar biasa. Dong Qianqiu berdiri di samping Lan Xuanyu setelah menopang dirinya, tubuhnya dililit oleh rumput perak biru bermotif perak. Berkat itu, dia secara bertahap memulihkan kekuatannya. Kalian semua akan mati. Suara Tang Yuge menjadi dingin, dan 5 cincin jiwa di tubuhnya menjadi lebih jelas. Dan tepat pada saat ini, cincin jiwa keempat Yuanen Hui tiba-tiba menyala. Busur roh bintang ungu di tangannya ditarik seketika. Tali busurnya bergetar begitu cepat hingga meninggalkan bayangan, dan anak panah ditembakkan seperti hujan deras. Pasang roh hujan. Pada jarak sedekat itu, Tang Yuge bahkan tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menghindar. Tapi matanya tenang, perubahan suasana hatinya yang kuat sebelumnya tidak lagi terlihat. Kedua tangannya menjadi emas, dan cincin jiwa keempatnya di tubuhnya bersinar. Tang Yuge melangkah maju dan melambaikan telapak tangan ilusi di depannya. Di tengah suara melengking, anak panah itu pecah satu demi satu, meledak menjadi cahaya di udara. Secara visual, seolah-olah hujan deras kehidupan bermekaran di sekitar Tang Yuge, pemandangan yang sangat mempesona. Lan Xuanyu menepi 3 lainnya, dan mereka berempat dengan cepat mundur dan menyerahkan medan perang kepada Yuanen Hui dan Tang Yuge. Dengan buff dari Blue Silver Grace berpola emasnya, kekuatan Yuanen Hui telah meningkat setidaknya 30%, dan kedua belah pihak memiliki 5 cincin. Bukankah ini cukup untuk menekan Tang Yuge? Jika mereka ingin mengalahkan lawan mereka, pertama-tama mereka harus memahaminya. Dia ingin mengamati tanggapan Tang Yuge terhadap serangan Yuanen Hui. Jari kaki Yuanen Hui dengan ringan mendorong tanah, dan bergerak mundur dengan cepat sambil menembakkan panah. Dia pandai dalam pertarungan jarak jauh, dan meningkatkan jarak adalah yang paling penting. Pada saat yang sama, cincin jiwa lain di tubuhnya juga mulai berkedip. Kecuali yang kelima, keempat cincin jiwa lainnya semuanya berkilau bersama. Panah api, panah racun, hujan panah, di bawah bimbingan perhatian roh, mereka semua terbang dengan gila-gilaan ke arah Tang Yuge. Cincin jiwa Tang Yuge terus berkedip, dan cahaya di sekitarnya mulai berubah dengan aneh. Saat menghadapi panah racun, cincin jiwa kelima di tubuhnya akan menyala,
dan lingkaran cahaya biru akan menyembur keluar, langsung menyapu panah racun itu, membuatnya bahkan tidak mungkin untuk melepaskan kabut racunnya. Saat menghadapi panah api, tangannya akan melonjak dengan api, langsung menelannya, membuat apinya sendiri lebih kuat. Sebagian besar waktu, tangannya berwarna emas, suara nyaring dan renyah terus bergema. Baru sekarang Lan Xuanyu menemukan bahwa ada lapisan sisik di tangannya, mirip dengan sisik naganya sendiri, tetapi dia jelas merasa bahwa itu bukan berasal dari naga. Karena jika itu adalah jiwa bela diri tipe naga, Tang Yuge akan terpengaruh sampai batas tertentu olehnya, tetapi dia tidak. Apa martial soul-nya? Dia sudah menggunakan air dan api, kemampuan emas apa itu? Sementara Tang Yuge menangkis panah Yuanen Hui Hui, dia juga semakin maju. Dia memperhatikan bahwa Blue Silver Grace bermotif emas Lan Xuanyu melilit pinggang Yuanen Hui Hui, dan merasa bahwa kekuatan panahnya entah bagaimana berbeda dari masa lalu. Yuanen Hui Hui tidak mundur terlalu jauh, karena dia tidak bisa meninggalkan jangkauan rumput perak biru bermotif emas. Percuma saja, biarpun hanya aku sendiri, kamu akan mati juga. Tang Yuge berkata dengan dingin. Tiba-tiba, dia melangkah maju dengan ganas, dan 5 cincin jiwa di tubuhnya menyala pada saat bersamaan. Rambut panjang 5 warna di kepalanya berubah menjadi lingkaran cahaya yang cemerlang, dan 5 mutiara cahaya yang dia gunakan saat membela diri sebelumnya muncul lagi. Mutiara cahaya yang berasal dari 5 cincin jiwanya mengelilingi tubuhnya, menyatu bersama, berubah menjadi lapisan lingkaran cahaya 5 warna yang intens. Cahaya mengembun di telapak tangannya, dan dia mendorong telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, Lan Xuanyu merasa bahwa berbagai elemen di udara sepertinya telah menemui pusaran besar, semuanya berkumpul menuju telapak tangan Tang Yuge. Segera setelah itu, gelombang kejut tak terlihat meledak. Itu adalah fluktuasi energi yang sangat aneh. Lan Xuanyu sendiri bisa mengendalikan elemen air dan api, jadi dia sangat sensitif terhadapnya. Dalam persepsinya, setiap elemen memiliki karakteristiknya masing-masing. Elemen air lembut dan toleran, sedangkan elemen api berkobar dan mengamuk. Namun, apa yang dilepaskan Tang Yuge memang merupakan fluktuasi unsur yang kuat, tetapi dari fluktuasi itu, dia tidak dapat menemukan karakteristik apapun. Itu menyatu sempurna bersama, tidak ada karakteristik yang berarti tidak ada kekurangan, dan jumlahnya sangat banyak. Semua panah runtuh dalam sekejap. Di depan cahaya 5 warna, Yuanen Hui Hui dengan cepat mundur, tapi cahaya itu masih sedikit menyentuhnya. Segera, kekuatan jiwanya sangat melemah, seolah-olah telah dilahap. Apa kemampuan ini? Apakah kelima keterampilan jiwanya menyatu? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lan Xuanyu tercengang. Pada saat ini, yang lain juga menyadari bahwa mereka tidak bisa diam lagi. Suara Guqin yang menusuk telinga bergema, Lan mungkin sekali lagi mengeluarkan jade Phoenix Guqin-nya lagi. Skill jiwa pertama, Powerful Interference. Dipengaruhi oleh suara, cahaya 5 warna Tang Yuge sedikit berfluktuasi, tetapi setelah itu stabil kembali. Dia bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, dan langsung menuju Lan Mengqin, itu kamu barusan. Dia berpikir bahwa di bawah pengaruh gangguan kuat Lan Mengqin, peleburan malaikat penghakiman berhenti. Lan Mengqin tidak bergerak, dan di belakangnya, sesosok muncul, itu adalah keterampilan jiwa ketiga dari jiwa bela diri wanita salju surgawi, keturunan wanita salju. Pada saat yang sama, Liu Feng memegang tombak naga putihnya dan menembak dari samping dengan kecepatan kilat. Dengan buff Lan Xuanyu, skill jiwa keduanya Rise of the White Dragon ditembakkan. Tang Yuge mendengus dingin, menamparkan tangan kirinya, dan lingkaran cahaya 5 warna melonjak dan bertabrakan dengan tombak naga putih. Adegan aneh kemudian muncul, ketika ujung tombak menyentuh halo 5 warna, itu menghilang, seolah-olah warna dihapus dari sebuah lukisan. Detik berikutnya, tangan kiri Tang Yuge meraih tombak naga putih. Tangan kanannya membuat gerakan menarik dengan kasar, menghisap Liu Feng di depannya, dan dia membuang telapak tangannya. Ledakan, halo 5 warna meledak, dan Liu Feng berubah menjadi cahaya putih, langsung mati. Dari awal pertempuran hingga sekarang, anggota pertama skuadron ganjil dan fantastis gugur. Apa jiwa bela dirinya? Lan Xuanyu mau tak mau bertanya pada Yuanen Hui Hui, yang sedang mengatur napas. Bab 328 Cahaya Ilahi 5 elemen besar. 5 elemen kilin, jiwa bela dirinya adalah kilin 5 elemen. Ini adalah cahaya ilahi 5 elemen besarnya yang diciptakan melalui perpaduan 5 atribut kayu, api,
tanah, logam, dan air. Itu bisa memadamkan semua bentuk energi, keterampilan yang sangat menakutkan. Wajah Yuanen Hui juga jelek, bahkan ada sedikit rasa takut. 1 menit, tidak, dia bisa bertahan paling lama 2 menit. Ini keterampilan yang sangat memakan. Yuanen Hui mengikuti dari dekat. Drum perang roh guntur, isi energi. Teriak Lan Xuanyu, dan kemudian dengan keras menarik Blue Silver Grass berpola peraknya, membawa Lan Mengqin yang sedang duduk memainkan gukinnya. 2 menit. Pertanyaan kuncinya adalah, terlepas dari 4 lawan 1 mereka, menurut situasi saat ini, apakah mereka bisa bertahan selama 2 menit adalah masalah besar. Kemampuan Great Five Elements Divine Light untuk melarutkan semua energi benar-benar tirani. Apakah dia benar-benar menggabungkan 5 keterampilan jiwanya bersama? Seperti yang diharapkan dari orang nomor 1 di tahun ketiga, dia benar-benar luar biasa. Nyatanya, kekuatan Tang Yuge terletak pada atribut kelima elemennya. Silsilah jiwa bela diri kilin 5 elemennya adalah jiwa bela diri teratas yang telah diturunkan dari banyak generasi. Sejak 10.000 tahun yang lalu, sebelum seluruh pesawat benua Douluo berevolusi, ada pembangkit tenaga listrik di tingkat batas Douluo. Melalui penelitian yang telah dilakukan keluarganya selama ribuan tahun, mereka menemukan metode kultivasi khusus, gabungkan 5 keterampilan jiwa pertama sesuai dengan kecocokan atributnya, dan setelah memiliki kelima keterampilan jiwa, satukan kelima elemen. Mereka akan saling melengkapi, saling menghancurkan dan menciptakan kembali satu sama lain, sehingga sampai menumbuhkan cahaya ilahi 5 elemen yang lengkap. Sederhana untuk dikatakan, tetapi kultivasi itu sendiri sangat sulit. Mengesampingkan yang lainnya, Tang Yuge sudah memiliki 5 jiwa roh. Pada tingkat kultivasinya, dapat dikatakan bahwa dia unik dalam jenisnya. Agar dapat menahan beban spiritual yang dibawa oleh jiwa roh, dia tidak dapat memilih jiwa roh yang sangat kuat, dan dia harus memberi perhatian khusus pada peningkatan kekuatan spiritualnya. Di generasinya, dia adalah satu-satunya yang bertahan dan mencapai cahaya ilahi 5 elemen besar ini, sehingga membangkitkan kilin 5 elemen untuk kedua kalinya. Itu memungkinkan dia untuk menjadi pemimpin tahunnya di Akademi Shrek di mana begitu banyak talenta hadir. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan kesulitan yang dia alami. Bahkan sekarang, kekuatan spiritualnya terbebani karena dia memiliki 5 jiwa roh secara bersamaan. Setelah mencapai cincin 5, kekuatan jiwanya meningkat sangat lambat. Dia tidak punya pilihan selain mengerahkan lebih banyak energi untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Setidaknya dia harus menunggu kekuatan spiritualnya untuk membuat terobosan lagi dan masuk ke tingkat spiritual berikutnya sebelum mencoba mencapai tingkat 6 cincin. Tetapi bahkan dengan cacat seperti itu, cahaya ilahi 5 elemen besar miliknya memungkinkan untuk menjadi hampir tak terkalahkan melawan rekan-rekannya di level yang sama. Itulah sebabnya Yuanen Hui, dengan busur roh bintang ungu yang kuat, juga sangat takut padanya. Setelah Tang Yuge membunuh Liu Feng dalam satu gerakan, dia langsung menyerbu Lan Mengqin. Secara alami, Lan Mengqin tidak akan duduk diam, cahaya biru berkedip di belakangnya, wanita salju surgawi turun, memegang pedang es, dan menebas. Itu adalah skill jiwa keempatnya, Deep Blue Frost Sword. Tang Yuge mendengus dingin, tanpa berusaha mengelak atau menghindar, dia mengepalkan tangannya, dan meninju. Cahaya 5 warna bersinar dengan intens, seolah-olah sebuah sarung tangan terbentuk di permukaan tinjunya, dan itu menghantam Deep Blue Frost Sword. Ada, ding, yang garing. Pedang Deep Blue Frost berhenti di udara untuk sesaat, begitu pula Tang Yuge di udara untuk beberapa saat setelahnya. Namun, kejutan ini hanya berlangsung sesaat. Pada saat berikutnya, deformasi depresi 5 warna muncul di permukaan Deep Blue Frost Sword. Kemudian, lapisan retakan halus dan padat mulai menyebar dengan cepat sebagai pusatnya, dan akhirnya berubah menjadi serpihan di langit di tengah suara ledakan, memenuhi langit dengan sisa-sisa pedang. Wajah Lan Mengqin menjadi pucat, jika bukan karena tarikan Lan Xuanyu, dia akan tercabik-cabik oleh pecahan tajam itu. Sinar cahaya 5 warna di belakang Tang Yuge menyembur, dan kecepatannya meningkat tajam lagi, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Lan Mengqin sekali lagi. Lan Mengqin mengangkat jade Phoenix Guqin di tangannya, semua senarnya bergetar, burung Phoenix yang dalam terdengar keras, dan matanya sendiri tampak kesurupan. Sebelumnya, dua bersaudara Li Siki dan Li Siming terluka parah oleh teknik martial Soul Fusion Ice Phoenix Dance, dan setelah menggunakan keterampilan roh yang kuat satu demi satu, bahkan dengan penggemar Lan Xuanyu, dia mendekati batas kemampuannya. Tetapi pada saat ini,
Lan Mengkin juga sepenuhnya menunjukkan kekuatannya sebagai guru jiwa-jiwa bela diri kembar. Dia tiba-tiba sekali lagi membangkitkan keterampilan jiwa keempatnya dari Jade Phoenix Guqin miliknya, Descent of the Jade Phoenix. Seekor Phoenix mengebor dari Jade Phoenix Guqin dan hendak melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, tetapi pada saat ini, telapak tangan ramping 5 warna melambai ke bawah, tiba-tiba mendorongnya kembali ke Jade Phoenix Guqin. Ya, itu didorong kembali. Telapak 5 warna itu langsung mendorong Jade Phoenix Guqin. Dengan bang teredam, Tang Yuge memaksa kembali Jade Phoenix Guqin ke dada Lan Mengkin. Lan Mengkin merasakan kekuatan yang menekan di depan dadanya, dia menyemburkan seteguk darah, dan Jade Phoenix Guqin miliknya langsung meledak berkeping-keping. Hanya setengah menit sejak Tang Yuge menggunakan cahaya ilahi 5 elemen besarnya. Liu Feng secara fatal ditampar olehnya segera setelah mereka bentrok, dan Lan Mengkin yang terus menggunakan keterampilan jiwanya yang kuat, dalam keadaan lemah setelah menggunakan Ice Phoenix Dance, sama sekali tidak dapat melawan. Boom, petir besar pecah pada saat ini, dan tiang petir yang tebal keluar seperti naga raksasa, dengan ganas menyerang Tang Yuge. Mata Tang Yuge terasa dingin, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, tangan kanannya masih ditekan ke arah Lan Mengkin, sementara dia mengangkat tangan kirinya. Bola cahaya ilahi 5 elemen besar mekar, dan dia langsung menamparkan panah guntur dengan ledakan yang mengerikan, kekuatan. Ledakan, tubuh Tang Yuge bergetar, tetapi petir itu terhalang oleh cahaya 5 warna, dan tangan kanannya telah menamparkan dada Lan Mengkin dengan keras. Kakak Mengkin, Dong Qianqiu berteriak ketakutan. Dengan boom, Lan Mengkin berubah menjadi cahaya putih dan menghilang tanpa jejak. Dia adalah orang kedua yang meninggalkan pertandingan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Tang Yuge yang meletus tampaknya benar-benar tak terkalahkan. Meskipun keduanya berada di level 5 ring, dia jauh lebih kuat dari Yuan and Hui Hui. Apa yang tidak diketahui Lan Xuanyu adalah bahwa Tang Yuge memegang gelar, tak terkalahkan di level yang sama, cincin 5 nomor 1, di Akademi Shrek. Dia dikenal sebagai Raja Jiwa nomor 1 Akademi Shrek karena kekuatan luar biasa dari cahaya ilahi 5 elemen besar miliknya. Pengeboman drum perang roh guntur meredupkan cahaya 5 warna pada tubuh Tang Yuge, tapi dia masih berhasil mengalahkan Lan Mengkin sambil menanggung beban penuh dari serangan itu. Lan Xuanyu awalnya bergegas untuk membantu, bersiap untuk membantu mereka dalam pertempuran. Tapi ketika dia melihat Jade Phoenix didorong mundur, dia berhenti di jalurnya. Karena dia mengerti bahwa bergegas maju tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali terbunuh. Kesenjangan antara kedua belah pihak benar-benar terlalu besar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tang Yuge akan melakukan serangan balik sedemikian rupa ketika 4 orang dari sisinya terbunuh dan sisinya masih utuh. Sekarang dia mengerti mengapa Tang Yuge bisa memimpin grup. Bahkan Master Jiwa Black Tortoise Shield yang kuat seperti Li Siki dan Li Siming bersaudara mengakuinya. Apa yang dia andalkan adalah kekuatan absolut. Saat ini, hanya Dong Qianqiu yang belum memulihkan banyak kekuatan tempur di pihak mereka. Lan Xuanyu dan Yuan and Hui Hui yang sepertinya telah mengurangi intensitas serangannya. Masih ada 20 detik, lebih dari cukup untuk membunuhmu. Tang Yuge menghancurkan guntur terakhir, dengan dingin menatap kelompok 3 orang Lan Xuanyu, dia melangkah maju, dan langsung menuju Yuan and Hui Hui. Dia bahkan tidak melihat Lan Xuanyu 2 cincin. Dia sudah melihat dari pertempuran barusan bahwa peran terbesar Lan Xuanyu adalah membantu tim. Dengan buff-nya, siswa tahun pertama ini mampu meledak dengan kekuatan tempur yang jauh melampaui kultivasi mereka sendiri. Tapi apa gunanya itu? Ini tidak mengubah apapun. Bahkan jika itu meningkat sebesar 30%, itu masih tidak mungkin untuk menjadi tandingan melawan cahaya ilahi 5 elemen besarnya. Orang harus tahu bahwa ketika dia menggunakan cahaya ilahi 5 elemen besarnya, dia telah berselisih dengan petapa jiwa, dan tidak kalah sebelum cahaya ilahi 5 elemen besarnya menghilang. Bab 329 Transformasi Hui Hui. Dia tidak pernah sekalipun berpikir bahwa dia bisa kalah atau dia berharap akan begitu sulit untuk menang. Yuanen Hui Hui, yang baru saja melepaskan genderang perang roh guntur, hanya memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa. Apakah dia benar-benar membutuhkan 20 detik untuk membunuh ketiganya? 10 detik sudah cukup. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah bahwa Lan Xuanyu, yang sebelumnya menarik Lan Mengkin dan akan bergegas menyelamatkannya, tiba-tiba berbalik dan berlari menuju Yuanen Hui Hui setelah melihatnya mendorong Jade Phoenix kembali. Bahkan jika dia dan Yuanen Hui Hui bersama, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada pilihan selain mempertaruhkan semuanya.
Entah menang atau mati, Lan Xuanyu sudah tiba di depan Yuanen Hui, dan sambil berteriak padanya, dia menoleh ke belakang. Di tangannya, sisik emas dan perak mulai memancarkan cahaya terang. Tanpa ragu, dia menepuk punggung Yuanen Hui dengan kedua telapak tangannya. Bahkan sebelum Yuanen Hui dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba merasakan dua kekuatan berbeda dan sangat aneh datang dari belakang. Salah satunya adalah kekuatan familiar yang sebelumnya merangsang darahnya untuk mendidih, dan yang lainnya adalah perasaan yang aneh dan selalu berubah, seolah segala sesuatu di udara sekitar dapat diurai oleh kekuatan ini. Ketika dua kekuatan bergabung ke dalam tubuhnya, seluruh tubuh Yuanen Hui langsung menegang, telinganya langsung menjadi lebih panjang, dan dua pusaran cahaya muncul di matanya pada saat bersamaan. Dia merasa jiwanya akan hancur karena rasa sakit yang tajam dan seluruh otaknya terasa seperti meledak. "Aoh!" Yuanen Hui menjerit, rambutnya melayang ke atas, dia merasa seperti sedang terjebak dalam tungku, busur roh bintang ungu di tangannya bergetar hebat, dan kemudian retakan muncul dengan cepat di atasnya. Tang Yuge, yang bergegas ke arahnya, terkejut saat melihat pemandangan ini, dan kecepatannya sedikit melambat untuk sesaat. Kemudian dia terkejut melihat bahwa dengan raungan keras, busur roh bintang ungu di tangan Yuanen Hui benar-benar hancur berkeping-keping. Ledakan, busur roh bintang ungu berubah menjadi cahaya ungu dan meledak. Di belakang Yuanen Hui, tampaknya api yang terjalin dari emas dan perak sedang menyala. Di bawah rasa sakit yang hebat, seluruh tubuhnya bengkak. Dia tumbuh setinggi 1,9 meter dalam sekejap, dan bahkan wajahnya menjadi dewasa. Yuanen Hui awalnya sudah sangat tampan, tidak kalah dengan Lan Xuanyu dalam penampilan. Dengan pertumbuhannya yang tiba-tiba, dia tiba-tiba menjadi sangat tampan, dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Tang Yuge yang sedang menatapnya jatuh sedikit linglung. Sepasang telinga runcing keluar dari rambutnya, dan di punggungnya, sepasang sayap transparan terbentang. Sayapnya berwarna emas pucat, dan pola serta urat yang aneh bisa terlihat samar di atasnya. Mereka sangat jernih, dan orang bisa melihat punggungnya melalui sayap. Dengan sayapnya terbentang, tubuh Yuanen Hui melayang di atas tanah. Pada saat ini, ekspresi menyakitkan di wajahnya menghilang. Perasaan gelisah langsung muncul di hati Tang Yuge. Dia tidak ragu untuk mendesak Great Gift Elements Divine Light untuk memuntahkan api yang kuat di belakangnya. Dia meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, dan menerkam langsung ke Yuanen Hui yang telah berubah. Saat Yuanen Hui menutup matanya, lapisan kesucian ekstra menyelimuti seluruh dirinya. Sayap emas muda di belakangnya mengepak ringan, dan dia diam-diam mengangkat tangan kanannya, seolah menguasai langit dan bumi, menghalangi pukulan Tang Yuge. Sinar cahaya 5 warna dimuntahkan, tetapi hanya mekar di telapak tangannya. Tang Yuge hanya merasa tidak ada fluktuasi energi apapun dari Yuanen Hui. Itu seperti danau yang tenang. Tidak peduli apa yang dia lemparkan ke dalamnya, dia bahkan tidak bisa membuat riak. Detik berikutnya, lingkaran cahaya keemasan pucat keluar dari tubuh Yuanen Hui. Tubuh Tang Yuge langsung terlempar sebagai reaksi. Yuanen Hui memberi isyarat di udara kosong, dan busur besar sepanjang 2 meter muncul di genggamannya. Busur besar berwarna hijau dan sepertinya terbuat dari rotan sebening kristal, dengan banyak batu mulia berwarna zamrud tertanam di atasnya, menutupi bagian depannya sepenuhnya. Busur besar yang menyilaukan memancarkan lingkaran cahaya samar. Saat dia mengangkat busurnya, Tang Yuge, yang masih diselimuti oleh cahaya ilahi 5 elemen besarnya, tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Dia diliputi keterkejutan, apakah itu kebangkitan kedua? Mungkinkah saat ini, pria itu terbangun untuk kedua kalinya? Tetapi bahkan jika itu adalah kebangkitan kedua, dia seharusnya tidak sekuat itu. Apa yang dia lakukan? Atau, apa yang Lan Xuanyu lakukan padanya? Tidak ada suara mendengung dari tali busur, Yuanen Hui sepertinya baru saja mengangkat tangannya dan menariknya dengan ringan. Detik berikutnya, Tang Yuge merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah semuanya disedot. Cahaya ilahi 5 elemen besarnya hanya bertahan sesaat, tetapi dia bahkan tidak berhasil menggiling 1/10 dari panah. Dia tidak punya waktu untuk melihat kemunculan anak panah itu, dan semuanya menghilang. Cahaya putih muncul di atas panggung, Tang Yuge jatuh. Pada saat ini, bahkan jika tidak ada isolasi suara, penonton di seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Kecuali Sok, tidak ada kata lain untuk menggambarkan keadaan pikiran mereka saat ini.
Pertandingan macam apa ini? Sejak awal, ketika mereka melihat skuadron Sun Sin After Rain tingkat jiwa emas bertemu dengan tim yang terdiri dari Master Jiwa 2 Cincin, mereka sangat kecewa. Harga tiket itu tidak murah. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran satu sisi. Namun, setelah pertempuran dimulai, mereka terkejut melihat bahwa melalui beberapa metode yang tidak diketahui, skuadron ganjil dan fantastis menyebabkan dua anggota skuadron Sun Sin After Rain meledak. Hal ini menyebabkan situasi sepihak lainnya. Bahkan saudara laki-laki Li Siki dan Li Siming, yang begitu kuat dalam pertahanan, dikalahkan dengan mudah, menyebabkan seluruh tim jatuh ke dalam kesulitan dengan hanya tersisa satu orang. Tepat ketika mereka berpikir bahwa Sun Sin After Rain akan turun, Tang Yuge tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, mengandalkan cahaya ilahi 5 elemen besarnya untuk membalikkan keadaan, dan dengan gagah berani membunuh dua orang berturut-turut. Situasi pertempuran terbalik lagi, dan pemenangnya adalah Sun Sin After Rain. Namun, tidak ada yang mengira adegan seperti itu akan terjadi pada akhirnya. Keahlian martial soul fusion lainnya muncul, transformasi tiba-tiba Yuanen Hui Hui itu tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana. Satu panah mengubah segalanya. Tang Yuge, meskipun masih diselimuti oleh cahaya ilahi 5 elemen besarnya, langsung terbunuh. Pertarungan dengan begitu banyak pasang surut benar-benar indah dan menarik untuk ditonton. Orang yang menang pada akhirnya ternyata adalah skuadron ganjil dan fantastis tanpa ketenaran sama sekali dan berada di level terendah. Dalam pertandingan ini saja, mereka telah melihat 4 keterampilan martial soul fusion, kan? 4. Sejak kapan keterampilan martial soul fusion menjadi begitu umum? Skuadron ganjil dan fantastis secara tak terduga menampilkan sebanyak 3 keterampilan martial soul fusion. Ini hanyalah kelainan di antara kelainan, monster di antara monster. Cahaya menyala, Lan Xuanyu, Yuanen Hui Hui, dan Dong Qianqiu juga meninggalkan arena. Liu Feng dan Lan Mengqin, yang telah dikalahkan sebelumnya, sedang menunggu di luar. Melihat mereka bertiga keluar, wajah Lan Mengqin menjadi sangat jelek, kalah benar. Itu terlalu berisiko. Orang itu sangat kuat. Ekspresi Yuanen Hui Hui benar-benar tidak bernyawa. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Dia sudah kembali normal, tetapi matanya tampak linglung. Tubuhnya masih bergerak-gerak dan gemetar terus-menerus. Lan Xuanyu tidak menjawab kata-kata Lan Mengqin, tetapi menyentuh Yuanen Hui Hui. Apakah kamu baik-baik saja? Yuanen Hui Hui membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengatakannya. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan menghilang. Adegan ini tiba-tiba membuat 4 orang lainnya ketakutan. Mengapa dia menghilang begitu tiba-tiba? Terputus. Ini hanya mungkin jika Anda jatuh pingsan dalam kenyataan. Tapi bagaimana Anda bisa jatuh pingsan di dunia nyata saat berada di pot simulasi? Bab 330 Harap Aman. Ada yang salah. Ayo keluar. Lan Xuanyu segera mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan. Dia tahu bahwa keterampilan martial soul fusion sebelumnya adalah asal mula masalah Yuanen Hui Hui. Bahkan di dunia virtual, serangan balik itu bisa mempengaruhi dirinya di dunia nyata. Setelah melepaskan dan membuka pot simulasi, Lan Xuanyu dengan cepat melompat keluar. Ia benar-benar panik sekarang. Dia tidak menyangka bahwa sesuatu yang terjadi di dunia virtual dalam pot simulasi akan memengaruhi dunia nyata dan mereproduksi dirinya sendiri di sana. Dia sendiri hampir menjadi sayuran karena ini, dan akhirnya pulih setelah beberapa perjuangan. Tapi yang dia hadapi saat itu adalah serangan spiritual yang ganas. Yuanen Hui Hui melepaskan keterampilan martial soul fusion berkat buff gandanya, dan secara logis, ini hanya akan memengaruhinya pada level kekuatan jiwa. Bagaimana itu bisa mempengaruhi tubuh aslinya? Tolong jangan sampai terjadi kecelakaan. Dalam kepanikan, Lan Xuanyu buru-buru menghubungi komunikasi jiwa kepala sekolah Xiaoqi. Xiao, kami baru saja berpartisipasi dalam pertandingan Great Soul Arena di dunia Douluo. Yuanen Hui Hui melakukan keterampilan martial soul fusion dengan bantuan saya. Kemudian setelah pertandingan, dia tiba-tiba terputus dan menghilang. Tolong bisakah kamu cepat memeriksanya, dia seharusnya masih berada di kamarnya. Mungkin saja perubahan yang terjadi padanya di dunia Douluo terlalu drastis, yang kemudian mempengaruhinya di dunia nyata. Begitu Lan Xuanyu berhasil berkomunikasi, dia berbicara tentang dugaannya dalam satu tarikan napas. Xiaoqi di sisi lain tertegun sejenak, bagaimana situasinya?
Anda membantu Yuanen Hui melepaskan keterampilan martial Soul Fusion. Dia kemudian terpengaruh di dunia nyata. Oke, aku akan segera pergi. Kamu ada di mana? Lan Xuanyu berkata, saya di asrama saya. Xiao Qi berkata dengan sungguh-sungguh, tetap di asrama dan jangan bergerak. Aku akan pergi ke Yuanen Hui dulu, lalu menghubungimu kembali. Setelah berbicara, dia menutup komunikasi. Lan Xuanyu merasa napasnya sedikit pendek, bahkan sedikit panik. Lagi pula, dia hanyalah seorang anak berusia 12 tahun, dia sangat berharap bahwa ini tidak akan menyebabkan kecelakaan. Jika Hui menderita trauma yang tidak dapat diubah karena dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Pada saat itu, bel pintu asrama berbunyi, dan Lan Xuanyu buru-buru turun dan membuka pintu. Liu Feng bergegas masuk dari luar. Xuanyu, ada apa? Dia tidak melihat apa yang terjadi setelahnya, jadi Lan Xuanyu buru-buru menjelaskan situasinya. Maksudmu, kamu bisa melakukan keterampilan martial Soul Fusion dengan orang lain, bukan hanya Dong Qianqiu. Liu Feng menatapnya dengan heran. Lan Xuanyu mengangguk, bukankah kami sudah mencobanya denganmu? Terus Anda, tubuh Liu Feng bergetar. Ya, mereka mencobanya sebelumnya, dan kemudian Liu Feng meledak. Fakta telah membuktikan bahwa tidak semua orang dapat melakukan keterampilan martial Soul Fusion dengan Lan Xuanyu, tetapi dari pengalaman, tampaknya selama kekuatan mereka cukup kuat, ada peluang. Lan Xuanyu awalnya ingin mencoba dengan Yuanen Hui nanti. Tapi hari ini, ketika menghadapi Tang Yuge yang begitu kuat, dia tidak punya cara lain selain berharap dia dan Yuanen Hui bisa berhasil. Jika tidak berhasil, maka dia telah melakukan semua yang dia bisa. Fakta membuktikan bahwa itu benar-benar berhasil. Namun, kesuksesan ini agak berbeda dari yang dia harapkan. Pada saat itu, ketika dia membantu Yuanen Hui untuk melakukan keterampilan martial Soul Fusion, Lan Xuanyu jelas merasakan bahwa sesuatu dalam tubuh Yuanen Hui sepertinya beresonansi dengan cahaya 7 warna di inti garis keturunannya. Kemudian kekuatan garis keturunannya mengalir keluar dan mengalir ke tubuh Yuanen Hui. Ini terjadi di dunia Douluo, dan itu secara alami merupakan situasi yang disimulasikan oleh sistem, jadi begitu dia keluar, Lan Xuanyu merasa bahwa kekuatan garis keturunannya telah pulih. Namun di atas panggung, kekuatan garis keturunannya hampir dihisap kering oleh Yuanen Hui dalam sekejap, seluruh tubuhnya merosot ke tanah, sangat lemah. Yuanen Hui kemudian mengalami transformasi aneh itu, seolah-olah dia adalah orang lain, dan dia mengalahkan Tang Yuge hanya dengan satu pukulan. Tampaknya pada saat itu, dia hanya bisa menahan pukulan itu. Kemudian pertandingan usai. Namun, mengapa Yuanen Hui terputus? Apakah sesuatu terjadi padanya? Lan Xuanyu sangat takut dia akan menjadi sayuran seperti dia di masa lalu. Tidak akan terjadi apa-apa, Hui adalah Raja Jiwa 5 Cincin, jadi tidak akan ada yang salah. Liu Feng menghibur Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menjadi tenang dan mengangguk pelan. Ya, Yuanen Hui memiliki basis kultivasi Raja Jiwa 5 Cincin, dan ketahanannya jauh lebih kuat daripada dia di masa lalu. Bahkan jika itu adalah cerukan spiritual, seharusnya lebih mudah untuk pulih baginya daripada Xuanyu masa lalu. Tingkat spiritualnya setidaknya di alam laut spiritual. Tingkat kekuatan spiritual apa yang dia miliki saat itu? Terlalu banyak perbedaan di antara mereka. Sambil menunggu dengan cemas, komunikator jiwa berdering lagi setelah beberapa saat. Lan Xuanyu buru-buru menjawab, Guru Xiao, bagaimana kabar Hui? Nada suara Xiao Qi agak berat, tunggu aku di asrama, aku akan menjemputmu sekarang. Hui dalam keadaan koma di pot simulasi dan kami telah memberitahu anggota keluarganya. Saya akan menjemput Anda dan meminta Anda memberi kami penjelasan rinci tentang situasi saat itu lagi. Jangan khawatir, jika itu kecelakaan, Akademi akan menanganinya bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi. Mendengar apa yang dia katakan, Lan Xuanyu kaget konyol, dia tidak sadarkan diri, benar-benar tidak sadarkan diri. Dan Guru Xiao pasti sudah memeriksa kondisinya dan tidak bisa membangunkannya, jadi dia memberitahu Akademi dan keluarganya. Kali ini, sepertinya ada yang salah. Xuanyu, jangan panik. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda harus tetap tenang setiap saat? Mari kita lihat bagaimana keadaan Hui dan kemudian kita akan berpikir. Lan Xuanyu mengangguk diam-diam, senyum pahit muncul di wajahnya, dan dia berdoa dalam hatinya, Hui, tolong jangan mengalami kecelakaan. Setelah beberapa saat, Xiao Qi sudah tiba di luar dengan mobil,
Lan Xuanyu dan Liu Feng sedang menunggu di depan pintu. Liu Feng secara alami menemaninya, belum lagi dia juga salah satu peserta saat itu. Setelah masuk ke dalam mobil, Xiaoqi berkata dengan sungguh-sungguh, "Xuanyu, beritahu aku detail dari apa yang terjadi. Kemudian setelah sampai di sana, jangan katakan apapun kecuali aku memintamu." Akademi telah mengundang seorang guru penyembuhan dari pengadilan negeri. Saya tidak berpikir hal-hal akan pergi ke selatan. Lan Xuanyu berkata, "Guru Xiao, inilah yang terjadi. Soalnya, tunjangan akademi untuk tahun-tahun pertama." Dia kemudian menceritakan situasi hari ini secara mendetail tanpa menyembunyikan apapun. Ketika Xiaoqi mendengar bahwa mereka telah mendapatkan ratusan ribu koin Douluo, dia tidak dapat menahan tatapan kosong, terutama ketika dia mendengar bahwa Lan Xuanyu dan yang lainnya benar-benar memilih untuk menaikkan taruhan melawan skuadron Sun Xin After Rain Tang Yuge. Ekspresinya menjadi aneh. Tentu saja dia tahu tentang Tang Yuge. Dia adalah sosok yang menonjol di antara tahun ketiga, dan bahkan di seluruh pengadilan luar. Dia adalah eksistensi yang diketahui semua orang dan tidak bisa diabaikan. Dia adalah seorang jenius hebat yang dijamin masuk ke pengadilan dalam. Cahaya ilahi 5 elemen agung Tang Yuge sangat kuat. Dalam 200 tahun terakhir, dia adalah satu-satunya yang telah mengembangkan cahaya ilahi 5 elemen besar di antara garis keturunan kilin 5 elemen. Orang-orang kecil ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Mereka sebenarnya berani menantang Tang Yuge. Semakin dia mendengarkan, semakin mengejutkan ekspresi Xiaoqi. Saya berpikir pada saat itu, karena saya dapat menstimulasi Qianqiu untuk melakukan skill Martial Soul Fusion Deep Blue Gaze dengan buff ganda saya, apakah mungkin bagi Hui Hui? Martial Soul-nya sangat kuat, dan kekuatannya lebih kuat dari Qianqiu. Harus ada kesempatan untuk berhasil. Ketika tidak ada cara lain, saya memutuskan untuk mengambil risiko dan mencobanya. Saat itu, saya pikir, Douluo World adalah dunia virtual. Bahkan jika kami tidak berhasil, kami hanya akan kehilangan semua koin Douluo kami. Kita bisa mulai dari awal lagi. Kebetulan saya melakukannya lebih awal dari yang direncanakan dengan Hui Hui. Lalu kamu gagal, menyebabkan dia jatuh koma. Xiaoqi mengerutkan kening.